Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Deni Farezi. Saya berasal dari kota Kabupaten Magetan dan saya tentunya adalah alumni dari Pendidikan Teknik Informatika angkatan masuk di tahun 2019. Untuk kesibukan saya saat ini adalah saya menjadi sebagai seorang dosen dan salah satu juga pendiri dari perusahaan WD Group Company. Menjadi dosen adalah salah satu cita-cita mulia saya dan mungkin adalah harapan saya untuk terus mengembangkan suatu ilmu yang akan saya kembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat, tentunya dari generasi ke generasi di kebermanfaatan anak-anak muda yang akan datang. Dan tentunya jadi dosen ini adalah salah satu cita-cita saya dari kecil juga, yang dimana saya suka mengajar ya. Saya suka bertemu dengan berbagai orang, saya suka berbagi pengalaman, saya suka dengan mencari hal-hal baru, yang dimana hal-hal baru ini bisa menumbuhkan suatu semangat saya untuk terus berkontribusi, kebermanfaatkan, dan tentunya saya suka meneliti. Dan pada akhirnya dosen adalah salah satu jalan yang saya pilih untuk terus saya mengembangkan ilmu saya dan mengembangkan jati diri saya untuk terus berkembang dan bermanfaat. Baik, inisiasi saya yang pertama adalah semangat saya untuk terus berkembang, yang dimana saya memiliki minat dan bakat. Minat dan bakat ini ketika kita olah, ketika kita fokuskan, ketika kita untuk pingin lebih besar kebermanfaatannya, itu kita harus mengembangkannya. Pada akhirnya saya bisa musik, saya bisa editing video, saya bisa menghandle event organizer, saya bisa menjadi talent juga. Pada akhirnya dari bakat yang tentunya di bidang akademik dan non-akademik, saya kembangkan menjadi sebuah organisasi yang awalnya adalah WD Group Company. Di situ saya membuat suatu wadah atau inkubasi untuk anak-anak muda di Kota Magetan yang ingin berkembang dan ingin berkreasi bersama, ingin berkreatif bersama. Sehingga dari organisasi tersebut menjadilah sebuah perusahaan yang bergerak di industri kreatif, di ekonomi kreatif. Sehingga dari WD Group Company sendiri, salah satu tujuan dan cita-cita saya adalah selain kebermanfaatan untuk masyarakat adalah saya ingin menciptakan banyak lapangan pekerjaan di kota, khususnya saat ini ada di Kota Magetan, di Kota Solo, dan mungkin nanti kedepannya akan di Kota Yogyakarta. Dikarenakan dulu prosesnya sangat panjang ya teman-teman, jadi saya mengikuti di UMS itu dulu mendaftar di CBT ya. Di CBT ini one day service, dan alhamdulillah sekali tes saya langsung diterima di Pendidikan Teknik Informatika UMS, yang dimana saya melihat untuk mata kuliah di PTI UMS ini sangat mendukung untuk karir-karir saya ke depannya, yang dimana saya suka teknologi, saya suka programmer, saya suka inovasi, saya suka membuat hal-hal baru, yang dimana hal-hal baru ini yang berkaitan dengan inovasi teknologi. Dan Pendidikan Teknik Informatika ini adalah salah satu menunjang saya untuk meningkatkan ilmu saya ke depannya. Dan tentunya untuk pekerjaan yang dari Pendidikan Teknik Informatika sendiri ini sangat fleksibel sekali, karena kita sekarang berada di dunia IT, yang dimana semua industri, dari industri kreatif, kesehatan, dari berbagai industri perusahaan lainnya, semua pasti butuh teknologi. Nah, maka dari itu ketika saya masuk di Pendidikan Teknik Informatika, saya tidak bingung untuk memilih pekerjaan. Karena di lini Pendidikan Teknik Informatika sendiri, untuk lulusannya, pekerjaan yang kita minati atau lowongan peluang pekerjaan itu sangat banyak sekali. Makanya saya tidak ragu untuk memilih PTI dan langsung mendaftar di Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Banyak ya teman-teman, dari dulu adalah perlombaan di bidang seni kreatif musik, di bidang seni perfilman, lalu ada di bidang akademik penelitian, yang dimana tentunya saya di bidang non-akademik mengikuti berbagai duta, yaitu yang pertama ada duta kesehatan, duta pariwisata, duta lalu lintas, dan tentunya duta pariwisata tingkat Jawa Timur, dan duta lalu lintasnya sudah tingkat Jawa Timur teman-teman. Jadi banyak sekali perlombaan non-akademik yang saya ikuti, dan juara satu dulu di Universitas Negeri Malang ketika lomba cover musik, dan masih banyak lagi tentunya bidang-bidang di ekonomi kreatif dan tentunya di bidang industri kreatif yang saya ikuti. Sehingga dari prestasi ini menunjang saya untuk mendapatkan rekomendasi
mendapatkan rekomendasi beasiswa S2 di Universitas 11 Maret. Tentunya saya mempunyai moto kehidupan yang dari dulu saya pakai, yaitu yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah sukses. Yang berawal mungkin teman-teman masih bingung, sekarang masih mau mendaftar di proses pendaftaran menjadi mahasiswa, ada yang bingung, ada yang bimbang, ada yang lagi berjuang untuk belajar sampai bisa untuk meningkatkan atau memberikan goals yang terbaik tentunya untuk ekspektasi kedua orang tua juga, keluarga dan teman semuanya. Teruslah berusaha teman-teman. Apapun jalannya ke depan, teruslah berusaha. Sehingga dari berusaha tersebut, kalian harus bisa memberikan hasil yang terbaik atau memaksimalkan usaha kalian. Lalu setelah kalian berusaha adalah kalian harus tirakat atau berdoa. Ini adalah moto saya yang saya terapkan. Ketika saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya akan berdoa dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sudah berdoa karena usaha saya, yang ketiga adalah kesuksesan. Kesuksesan ini adalah hasil yang kita usahakan, yang kita tirakatkan doa, dan kita mendapatkan hasil adalah kesuksesan. Yang dimana kita teman-teman semuanya pasti memiliki rencana teman-teman. Tapi kalian harus yakin, rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita sendiri. Nah, itu yang saya alami teman-teman ya. Jadi benar-benar rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat indah banget daripada rencana saya sendiri. Seperti itu. Jadi teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan kesuksesan akan menjadi akan menjadi goals yang kalian dapatkan. Dan tentunya salah satu pesan yang saya terapkan dari dulu hingga sekarang adalah dari pesan Bapak Hardika. Bapak Hardika pernah ngomong ke saya ketika saya semester 1, yaitu adalah lakukanlah yang terbaik, pasti hasilnya akan yang terbaik. Dan itu sudah saya buktikan teman-teman. Jadi dari proses penyemangatnya Pak Hardika, jadi saya semua di proses titik balik saya melakukan yang terbaik aja udah gitu. Dan hasilnya itu pasti akan mengikuti yang terbaik. Dan terbukti saat sekarang alhamdulillah dari pesan-pesan beliau, dari inovasi beliau, saya sudah menjalankan sendiri dan sekarang sudah menjadi dosen. Saya sudah menggapai cita-cita saya dan saya ingin terus memberikan kebermanfaatan dan pengembangan untuk kedepannya. Teman-teman, untuk sekarang tetap yakin, tetap konsisten, tetap fokus untuk ke depan. Apapun cita-cita kalian, selalu percaya big dream itu nyata. Selalu percaya tidak ada yang mustahil di dunia ini, karena kita sedang hidup di dunia yang dimana kita harus terus berharap yang terbaik teman-teman. Dari harapan-harapan ini kita bisa mengisi energi kita bisa mengisi semangat kita untuk terus berharap yang terbaik menjalani kehidupan ke depannya. Sehingga dari harapan-harapan kita, mimpi-mimpi nyata kita, mimpi-mimpi besar kita, berharaplah semua akan terwujud terbaik. Dan kalian akan bisa menikmati waktu di kehidupan kalian, proses di kehidupan kalian akan bisa menikmatinya ketika kalian mempunyai harapan, mimpi besar yang akan ingin kalian wujudkan menjadi kenyataan. Jadi big dream itu nyata.